Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan mata kuliah Sejarah Politik akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu dengan judul Telaah Dinamika Politik Indonesia Era Reformasi. Dengan nama anggota kelompoknya sendiri, yang pertama yaitu saya sendiri, Delviola Matur Sadiah, yang kedua Mela Asmita, yang ketiga Windy Anggraini Saputri, yang keempat Restu Fatka Muhammad, dan yang terakhir Gusventika Evrian. Yaitu tanpa berlama-lama langsung kita masuk materi yang pertama, yaitu tentang reformasi. Yang akan saya bacakan sendiri, yaitu reformasi adalah suatu proses berlangsungnya pergeseran dan kekuasaan dari sistem yang dinilai kurang demokratis menjadi ke arah sistem yang lebih demokratis. Oleh sebab itu, pergeseran dan perubahan itu merupakan implementasi dan bagian dari peristiwa dalam proses demokratif. Cakupannya mengandung hal-hal yang berkaitan dengan persamaan politik, ekonomi, sosial yang lebih merata. Materi selanjutnya yaitu yang akan dibacakan oleh Mela, itu tentang pemerintahan Bandarudin Habibie. Kepada Mela dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan materi mengenai pemerintahan Baharudin Habibie 1998 sampai 1999. Awal berlakunya era reformasi di Indonesia. Naiknya B.J. Habibie ke kursi kepresidenan menggantikan Soeharto merupakan momentum awal dari adanya perkembangan politik, ekonomi, dan sosial pasca 21 Mei 1998. Sejumlah tindakan reformasi penting pada masa B.J. Habibie. Presiden B.J. Habibie membentuk susunan kabinet yang dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan, dimulainya kebebasan pers, pemberian izin pendirian partai-partai politik dan serikat-serikat buruh baru, pembebasan tahanan-tahanan politik, desentralisasi kekuasaan ke daerah. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penyampaian materinya dari Mela. Selanjutnya penyampaian materi poin yang kedua, yaitu tentang masa kepresidenan Abdurrahman Wahid yang akan disampaikan oleh Windy. Kepada Windy dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi tentang masa kepresidenan Abdurrahman Wahid pada tahun 1999 sampai tahun 2001. Dalam rangka mendirikan koalisi yang luas, Abdurrahman Wahid menunjuk anggota dari berbagai partai politik serta perwira TNI sebagai menteri untuk kabinetnya. Tapi komposisi yang beragam ini juga mengimplikasikan kurangnya kohesi dalam kabinet dan terlebih lagi hanya berisi beberapa tokoh reformasi saja. Abdurrahman Wahid melakukan upaya untuk mengurangi peran politik TNI, namun hal ini menyebabkan konflik dan kemudian hilangnya dukungan dari TNI. Nah, beberapa reformasi yang terjadi pada masa kepresidenan Abdurrahman Wahid. Yang pertama, reformasi membubarkan Departemen Penerangan, senjata utama rezim Soeharto dalam menguasai media. Reformasi kedua adalah membubarkan Departemen Sosial yang korup. Reformasi ketiga adalah penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua. Yang keempat, adanya pengusulan pembatalan TAP MPRS nomor tahun 1966. Yang kelima, reformasi dalam kebijakan rumah Tionghoa. Sekianlah materi yang saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih atas penyampaian materinya dari Windy. Selanjutnya itu materi poinnya selanjutnya, yaitu tentang masa kepresidenan Megawati Soekarno Putri yang akan dilanjutkan oleh Vika. Kepada Vika dipersilahkan.
Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang masa kepresidenan Megawati Soekarno Putri dari tahun 2001 sampai tahun 2004. Menjelang akhir pemerintahan Orde Baru Soeharto, almarhum Insinyur Soekarno atau Presiden Indonesia yang pertama menjadi simbol oposisi terhadap pemerintah. Adalah pahlawan nasional yang telah mengabdikan hidupnya untuk dan berhasil mencapai kemerdekaan. Sebagian besar pengunjuk rasa anti Soeharto lahir selama rezim Orde Baru yang berlangsung selama lebih dari 3 dekade, dan karena itu mereka mungkin hanya sedikit memiliki pengetahuan mengenai era pra-Soeharto. Tetapi bagi mereka, Soekarno mewakili kebebasan kemerdekaan dari Soeharto. Oleh karena itu, menjadi logis bahwa putrinya Megawati bisa mengandalkan dukungan besar dari masyarakat. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penyampaian materi dari Vika. Dan selanjutnya itu tentang materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ristu. Kepada Ristu dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan materi tentang keberhasilan pelaksanaan demokrasi masa reformasi pada tahun 1998 hingga sekarang. Pada masa reformasi, berhasil menyelenggarakan pemilihan umum sebanyak 2 kali, yaitu tahun 1999 dan tahun 2004, di mana pada tahun 1999 sebagai presiden terpilih adalah Megawati Soekarno Putri, dan pada tahun 2004 adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Adapun sistematika pelaksanaan demokrasi masa reformasi tahun 1998 hingga sekarang, pada dasarnya adalah demokrasi dengan berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Reformasi dilandasi semangat reformasi, di mana paham demokrasi berdasarkan atas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang dalam pemusyawaratan atau perwakilan, dilaksanakan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, selalu memelihara pemersatu Indonesia dan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian materi yang saya bacakan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penyampaian materi dari Restu. Menutup penyampaian materi terakhir kita. Sebelum penutupan, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kelompok kami pada malam hari ini. Yang pertama, dalam era baru ini, otonomi yang luas kemudian diberikan kepada daerah dan tidak lagi dikuasai sepenuhnya oleh pemerintahan pusat atau desentralisasi. Dasar dari transisi ini dirumuskan dalam UU yang disetujui oleh parlementer dan disahkan oleh Presiden Indonesia tahun 1999, yang menyuruhkan transfer kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah. Peran pemerintahan pusat dibatasi untuk menangani hanya hal-hal yang berhubungan dengan pertahanan, kebijakan luar negeri, kebijakan fiskal, moneter, dan makroekonomi, peradilan, dan agama. Yang tidak kalah penting adalah bahwa daerah menerima bagian pendapatan yang lebih besar daripada produksi sumber daya alam lokal. Sebelumnya, daerah selalu tidak nyaman melihat mayoritas pendapatan dari sumber daya alam lokal mengalir kepada para pemangku kepentingan di ibu kota. Namun, karena tidak setiap daerah di Indonesia diberkati oleh SDM melimpah, kesenjangan antara daerah kaya dan miskin pun meningkat. Dan politik pada masa reformasi mengalami perubahan yang besar hingga kita bisa rasakan sampai sekarang. Demikian kesimpulan dari diskusi presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator mewakili kelompok lain, teman-teman kelompok lainnya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.